Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmatnya sehingga saya dapat melaksanakan ujian praktek pada hari ini. Salat serta salam Allah pun selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Mardiono selaku penguji ujian praktek bahasa Indonesia. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan dalam ujian praktek ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan argumentasi saya mengenai pembelajaran secara tatap muka yang lebih efektif dan efisien dibandingkan pembelajaran secara online. Di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana sejumlah wilayah di Indonesia, bahkan hampir semua wilayah di Indonesia terdampak akibat virus corona ini. Tentu juga dalam bidang pendidikan, proses belajar mengajar menjadi terhambat, yang dimana pada umumnya pembelajaran secara tatap muka antara murid dan guru beralih secara online melalui aplikasi virtual yang kurang efektif dan efisien. Tentunya hal ini bukan tanpa fakta dan tanpa didasari informasi sebenarnya. Saya sebagai siswa SMA Muhammadiyah Yogyakarta merasakan perbedaan antara pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan pembelajaran secara online. Berdasarkan hasil pengamatan saya, di saat pembelajaran tatap muka, siswa dan siswi lebih banyak bertanya, menjawab pertanyaan, dan berinteraksi dengan guru mengenai pembelajaran yang disampaikan. Berbeda halnya dengan pembelajaran secara online, kebanyakan siswa mengikuti aplikasi virtual lalu meninggalkan pembelajaran, sehingga di saat guru menerangkan, sedikit sekali siswa yang merespon guru tersebut. Tidak hanya menurut saya pun menanyakan kepada guru dan teman-teman saya mengenai pembelajaran secara tatap muka dan pembelajaran secara online. Manakah yang lebih efektif? Jawaban dari mereka pun sama halnya seperti jawaban saya. Menurut pengamat pendidikan pun demikian, bahwasannya pembelajaran secara tatap muka jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan pembelajaran secara online. Pengamat pendidikan dari Universitas Brawijaya, Aulia Lukman Aziz mengatakan, selamanya profesi guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Pembelajaran penuh secara online akhir-akhir ini pun banyak menimbulkan keluhan dari peserta didik maupun orang tua. Perubahan sosial yang tiba-tiba terjadi sebagai akibat merebaknya penyebaran COVID-19 menyebabkan kegagapan dalam proses penyesuaian kegiatan belajar mengajar. Itu sebabnya tidak mungkin jika sebuah pembelajaran ideal dicapai di masa pandemi seperti saat ini. Meskipun masih banyak kelemahan dalam proses pembelajaran secara online ini, menurut saya pembelajaran positif yang bisa diambil dari pendidikan masa COVID-19 ini adalah kembalinya peran orang tua sebagai madrasah belajar anak. Oleh karena itu, pemerintah, Kementerian Pendidikan, dan tenaga pendidikan harus dapat mengubah pola pendidikan di era pandemi COVID-19 ini menjadi lebih efektif dan efisien, serta tidak membebani peserta didik yang memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan pembelajaran secara online ini. Selain itu, peserta didik juga memiliki peran untuk harus ikut serta dalam menyukseskan pembelajaran online yang efektif dan efisien sebagaimana pembelajaran secara tatap muka. Demikian argumentasi rangkaian argumentasi yang saya sampaikan ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.